Selamat malam teman-teman. Mengapa seseorang yang religius namun tetap gemar mencuri, menipu, serta menjarah? Setiap hari, udara di negeri ini tidak pernah sepi. Subuh sebelum menyingsing, lantunan ayat-ayat suci sudah membelah keheningan, mengalun dari menara-menara dan pengeras suara. Pagi, siang, sore, hingga malam menjemput, suara-suara sakral itu terus berdengung memenuhi ruang publik, perkantoran, rumah-rumah, hingga sudut-sudut paling sunyi. Negeri ini begitu riuh dengan ritual. Rumah-rumah ibadah berdiri megah hampir di setiap ratusan meter. Diklaim sebagai tempat suci di mana manusia itu mengetuk pintu langit. Secara kasat mata, kita adalah bangsa yang paling dekat dengan Tuhan. Namun, tepat di bawah bayang-bayang menara tempat ibadah yang menjulang itu, sebuah ironi kelam sedang menari-nari. Di balik riuhnya suara hafalan ayat, riuh pula suara ketukan palu sidang korupsi, bisik-bisik suap di lorong-lorong birokrasi. Nilainya tidak lagi sekedar angka ribuan atau jutaan, melainkan ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Uang rakyat, uang hak orang miskin yang dijarah tanpa rasa bersalah. Sistem moral kita itu seperti sedang mengidap kanker stadium akhir. Dari urusan mencari sekolah terbaik untuk anak, membuka usaha kecil, hingga ambisi meraih kursi kekuasaan, semua seperti memiliki label harga. Berapa uangmu? Menjadi mantra yang lebih berkuasa ketimbang bagaimana integritasmu. Uang telah menjadi berhala baru, dan anehnya berhala ini disembah oleh orang-orang yang tangannya masih basah oleh air wudhu atau ritus penyucian diri. Mengapa kontradiksi yang begitu akut ini itu bisa terjadi? Yang pertama, agama itu hanya sebagai topeng, bukan cermin. Ketika ritual keagamaan itu hanya dipahami sebatas gugur kewajiban atau sekedar kosmetik sosial, agama berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi cermin untuk melihat keburukan diri sendiri dan memperbaikinya, melainkan menjadi topeng untuk menyembunyikan kebusukan. Ayat-ayat suci dibaca dengan fasih, tetapi maknanya tidak pernah diizinkan masuk untuk mengusik kenyamanan nafsu dan ketamakan yang bertahta di dalam dada. Yang kedua, kematian hening dan kesadaran. Di tengah riuhnya suara pengeras suara, kita justru kehilangan keheningan. Keheningan di sini bukan berarti sepi tanpa suara, melainkan jeda di dalam jiwa, sebuah kesadaran penuh, mindfulness, bahwa Tuhan itu tidak hanya hadir di dalam rumah ibadah, melainkan hadir di setiap hembusan napas, di setiap lembar uang yang kita sentuh, dan di setiap keputusan yang kita ambil. Ketika manusia itu kehilangan kesadaran batin yang hening ini, mereka bisa dengan mudah memisahkan antara saat menyembah Tuhan dan saat menipu sesama. Yang ketiga, yaitu komodifikasi kesucian. Saat segalanya diukur dengan materi, spiritualitas itu ikut terkomodifikasi. Lahirlah mentalitas transaksional dengan Tuhan. Saya mencuri sekian miliar, lalu saya sumbangkan sekian ratus juta ke tempat ibadah atau menyantuni anak yatim. Maka dosa saya lunas dong. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap esensi ketuhanan. Tuhan dianggap seolah-olah bisa disuap seperti oknum pejabat di dunia. Sebuah negeri tidak akan pernah menjadi suci hanya karena pengeras suaranya itu terdengar hingga ke langit. Sementara jeritan rakyat yang tertindas oleh korupsi itu terkubur ke dalam bumi. Religiusitas yang sejati itu tidak diukur dari seberapa sering kita melantunkan ayat, melainkan dari seberapa mampu ayat tersebut mencegah tangan kita mengambil yang bukan hak kita. Selama kita masih memaklumi suap, selama kita masih menghormati orang hanya karena kekayaannya tanpa peduli dari mana asal uangnya, maka selama itu pula kita sedang mengkhianati ayat-ayat suci yang kita dengungkan setiap hari. Sudah saatnya kita berhenti sejenak dari keriuhan ritualistik ini, masuk ke dalam keheningan hati masing-masing dan bertanya, di manakah Tuhan yang sejati kita tempatkan? Di dalam kesadaran hidup atau hanya di ujung lidah kita? Selamat malam, salam bahagia buat Anda, Rahayu.